Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hasan Izurrahman, dosen sekaligus pegiat hak-hak masyarakat adat. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan proposal kegiatan yang berjudul dari dokumentasi ke pengakuan kajian objek pemajuan kebudayaan Fonrako sebagai instrumen penetapan hutan adat di Kepulauan Nias. Proposal ini lahir dari sebuah persoalan nyata yang sedang dihadapi masyarakat adat di Nias Selatan. Pada Agustus 2025, masyarakat adat Hilimbaruzo di Desa Hilimejaya melakukan pemetaan darurat atas wilayah adat mereka setelah kawasan yang selama ini mereka kelola ditetapkan sebagai hutan lindung negara. Padahal masyarakat tersebut telah hidup dan menjaga kawasan itu secara turun-temurun melalui sistem adat yang masih hidup hingga hari ini. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan negara, mereka diminta membuktikan keberadaan mereka secara formal. Dan masalahnya, mereka mungkin tidak memiliki dokumentasi ilmiah yang diakui oleh negara. Mereka juga tidak memiliki peta wilayah adat yang memenuhi standar teknis. Mereka tidak punya dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti eksistensi masyarakat hukum adat. Akibatnya, mereka menghadapi posisi hukum yang sangat lemah. Dan kasus Hilimbaruzo sebetulnya bukan kasus tunggal, tetapi gambaran dari persoalan yang lebih besar di Indonesia. Hari ini pemerintah menargetkan penetapan 1,4 juta hektar hutan adat pada periode 2025 hingga 2029. Namun hingga April 2026, capaian nasionalnya baru sekitar 27%. Salah satu hambatan terbesarnya adalah tidak tersedianya dokumentasi ilmiah yang mampu membuktikan keberadaan masyarakat hukum adat dan sistem tata kelola mereka. Disinilah proposal ini mengambil posisi. Saya melihat bahwa Kementerian Kebudayaan memiliki peran strategis yang selama ini mungkin belum dimaksimalkan. Nah, melalui kajian objek pemajuan kebudayaan, Kementerian memiliki kapasitas untuk menghasilkan dokumentasi yang tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga dapat menjadi dasar pengakuan hak masyarakat adat. Karena itu, fokus utama kajian ini adalah Fonrako. Fonrako adalah sistem hukum adat masyarakat Nias. Tetapi Fonrako bukan sekedar ritual atau tradisi budaya, melainkan sistem yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Jadi Fonrako ini mengatur hubungan sosial, kemudian juga mengatur tata pemerintahan adat, kepemilikan, kemudian penyelesaian konflik, ya, hingga hubungan manusia dengan alam dan hutan. Dengan kata lain bahwa Fonrako adalah sistem tata kelola hidup masyarakat Nias. Dan yang sangat penting bahwa sistem ini masih hidup hingga hari ini. Masih dipraktekkan dan masih diwariskan. Masih menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat adat. Jadi di dalam Fonrako terdapat nilai-nilai keadilan, musyawarah, tanggung jawab sosial, ada juga penghormatan terhadap komunitas dan relasi harmonis dengan alam. Karena itu Fonrako bukan hanya warisan budaya, tetapi bukti bahwa masyarakat adat di Nias memiliki sistem hukum, sistem pengetahuan, dan sistem tata kelola yang utuh.
Dan secara ilmiah, Fondrako masuk ke dalam 3 kategori objek pemajuan kebudayaan sekaligus berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, yaitu adat istiadat, pengetahuan tradisional, dan tradisi lisan. Nah, fakta multi kategori ini menjadi sangat penting karena menunjukkan bahwa komunitas yang menjalankan Fondrako adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup. Dan inilah sebenarnya jenis bukti yang dibutuhkan dalam proses penetapan hutan adat di Indonesia. Sehingga melalui kajian ini, Fondrako akan didokumentasikan secara komprehensif melalui pendekatan etnografi, analisis kebijakan, dan pemetaan wilayah adat berbasis GIS, tentunya bersama dengan komunitas adat. Namun inti dari kegiatan ini bukan sekedar penelitian akademik, tetapi tujuan terbesarnya adalah membangun model kajian objek pemajuan kebudayaan yang dapat berfungsi ganda. Artinya bukan hanya sebagai dokumentasi budaya saja, tetapi juga sebagai evidence base pengakuan masyarakat hukum adat. Kemudian output kegiatan ini nantinya akan meliputi naskah akademik atau monografi, kemudian artikel ilmiah. Kita juga buat video dokumenter kehidupan Fondrako di masyarakat Nias. Kemudian ada peta wilayah adat berbasis GIS dan rekonstruksi kebijakan kepada Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kehutanan atau lintas kementerian diusahakan ya. Dan bagi masyarakat adat Hilim Baruzo, hasil ini memiliki makna yang sangat konkret ya. Jadi untuk pertama kalinya mereka akan memiliki dokumentasi ilmiah dan peta wilayah adat yang dapat digunakan dalam proses hukum dan administrasi atas wilayah yang mereka perjuangkan. Sementara bagi Kementerian Kebudayaan, kajian ini menawarkan model yang dapat direplikasi secara nasional bahwa kajian OPK tidak harus berhenti sebagai arsip kebudayaan semata, tetapi dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung pengakuan hak masyarakat adat dan percepatan penetapan hutan adat nasional. Bagi saya pribadi, kajian ini juga membawa pesan yang lebih besar bahwa kebudayaan tidak boleh dipahami hanya sebagai peninggalan masa lalu, tapi kebudayaan adalah sistem hidup. Dan ketika sebuah sistem pengetahuan adat atau sistem pengetahuan adat itu hilang, maka yang hilang bukan hanya identitas budaya, tetapi juga cara masyarakat menjaga alam, cara masyarakat menjaga relasi sosial, dan menjaga keberlangsungan hidup mereka sendiri. Karena itu, dokumentasi bukan hanya soal mencatat, tapi juga soal pengakuan, soal keadilan, dan soal keberpihakan terhadap komunitas yang selama ini menjaga hutan dan pengetahuan lokal mereka jauh sebelum negara modern hadir. Karenanya melalui proposal ini saya berharap Fondrako tidak hanya dikenang sebagai warisan budaya masyarakat Nias, tetapi juga diakui sebagai bukti hidup keberadaan masyarakat hukum adat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.